Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'du. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Pemirsa yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa memberikan karunia-Nya dengan mengajarkan kita Al-Quran, dengan mengajarkan kita nilai-nilai yang luar biasa. Allah telah memberi ilmunya kepada kita yang sangat dahsyat luar biasa, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran adalah sumber daripada semua ilmu pengetahuan yang ada di alam semesta. Allah telah turunkan ilmunya melalui Al-Quran. Maka seorang yang senantiasa memahami, mendalami, dan senantiasa memaknai Al-Quran, maka dia akan mendapatkan mukjizat yang luar biasa. Maka secara definisi, Al-Quran pertama adalah kalamullah, perkataan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diminta kita manusia untuk mengkajinya, memahaminya, mendalaminya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin afqaluha. Apakah mereka tidak mau memahami, mendalami, memaknai isi daripada Al-Quran? Atau hati mereka yang tertutup? Atau hati mereka yang sempit? Atau hati mereka yang bebal? Tidak mau menerima nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Sungguh luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran yang Allah ajarkan kepada kita, sungguh makna yang luar biasa. Maka ada salah satu riset yang dilakukan oleh para peneliti melihat bagaimana mukjizat Al-Quran, i'jazul Quran. Maka Al-Quran sungguh luar biasa. Maka Al-Quran disebut dengan mukjizat. Apa makna mukjizat? Mukjizat itu artinya adalah melemahkan, mukjiz. Maknanya apa? Bahwa Al-Quran itu melemahkan daripada pengetahuan kita semua. Mu'jiz artinya adalah kita ini nampak lemah di hadapan Al-Quran. Orang yang memahami Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang kuat. Orang yang mendalami Al-Quran, maka dia menjadi orang yang punya ilmu pengetahuan. Orang yang memahami teks-teks Al-Quran, maka dia memiliki wawasan yang sangat luas sekali. Tetapi orang yang meninggalkan Al-Quran, maka dia akan mu'jiz. Dia akan menjadi orang yang lemah. Maka disinilah definisi-definisi Al-Quran yang disebutkan. Al-Quran itu melemahkan bagi yang lain yang tidak berdasar daripada Al-Quran. Orang yang senantiasa mendalami, memahami, mengkaji daripada Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang kuat. Maka penalaran manusia, kekuatan manusia adalah sejauh mana dia mampu mendalami dirinya serta memahami makna-makna Al-Quran. Maka masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, kita lihat di dalam Al-Quran, yang paling banyak di dalam Al-Quran adalah qisas, adalah tentang sejarah, tentang peradaban masa lalu, tentang keadaan masa lalu, untuk menjadi tadabbur bagi kita, untuk menjadi pemahaman bagi kita, pelajaran bagi kita, bahwa sesungguhnya sejarah ini akan senantiasa berulang, akan kembali, dan akan kembali. Maka peristiwa seperti contohnya, peristiwa tentang kaumnya Nabi Lut, umpamanya, kaum Sodom, yang mereka menyukai sejenis. Kita perhatikan di zaman sekarang akan muncul lagi kaum-kaum yang sama, yang kita sebut sekarang dengan LGBT, lesbian, guys, biseksual, transgender, yang sebenarnya ini adalah perbuatan orang-orang masa dahulu, yang Allah akan janjikan kepada mereka kehancuran, yang Allah akan janjikan kepada mereka kebinasaan. Maka orang-orang yang senantiasa ketika kita memahami ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang paham betul tentang bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalani kehidupan, bagaimana kita menjalani segala macam, bagaimana
strategi kita dalam menjalani kehidupan. Maka orang yang senantiasa memahami Al-Quran, maka dia akan menjadi kuat. Dan orang yang meninggalkan Al-Quran, maka dia akan menjadi mu'jiz dan lemah. Dan semua yang tidak berpegang dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi lemah. Dan itulah yang disebut dengan i'jazul Quran. Maka i'jazul Al-Quran, bahwa Al-Quran ini akan melemahkan selain daripada dirinya. Dia akan melemahkan selain daripada yang mukjizat tersebut. Al-Quran adalah mukjizat. Maka selain daripada Al-Quran, maka dia akan lemah. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, ada sebuah istilah ya di kalangan para ilmuwan menyebutkan satu-satunya kitab, satu-satunya buku yang bisa kita jadikan referensi untuk sepanjang zaman hanyalah Al-Quran. Yang lainnya akan berubah. Hari ini dia mendapatkan teori A, besok sudah tidak bisa lagi dipertahankan teorinya. Tetapi teori Al-Quran, dia akan berlaku sepanjang zaman. Teori penciptaan alam semesta umpamanya. Al-Quran menyebutkan fi sittati ayyam, 6 hari penciptaan alam semesta. Dan ternyata setelah diteliti oleh para ilmuwan mendapatkan memang dalam proses penciptaan alam semesta ini tidak langsung tercipta. Dia ada beberapa proses. Ada sebuah teori disebutkan dengan Big Bang Theory, yang awal kesatuannya bahwa alam semesta ini, langit dan bumi ini bersatu, bintang, matahari, bulan ini satu. Kemudian dia berpecah, fafatakna. Kemudian dia mulai ada dukhan dan lain sebagainya, sampai 6 masa proses daripada penciptaan. Dan Al-Quran menggambarkan dengan sangat baik, luar biasa. Ini yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran itu munazzal ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Al-Quran itu diturunkan langsung kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pembelajaran Al-Quran yang bisa kita ambil bahwa yang penting dalam memahami Al-Quran adalah pembentukan hati, bukan penghafalan, bukan pelafazan. Maka kita lihat pemirsa yang dirahmati Allah, di antara para sahabat, mereka bukanlah orang-orang yang menghafal Al-Quran 30 juz. Jarang di antara para sahabat yang hafal Quran 30 juz. Tetapi mereka setiap kali menjalankan kehidupannya, mereka landaskan semuanya kepada Al-Quran. Artinya apa yang kita pelajari? Bahwa Al-Quran ini bukan hanya untuk diucapkan, tetapi yang menyentuh ke dalam hati. Maka ini di antara rahasia kenapa Al-Quran itu diturunkan 23 tahun. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab yang lain, kita baca di dalam kitab seperti Taurat. Taurat itu Allah langsung turunkan. Maka istilah dalam Al-Quran disebut dengan angzala. Angzala maknanya satu kitab itu Allah turunkan kepada Nabi Musa yang disebut dengan Taurat, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa untuk datang ke Bukit Tursina, dan Allah turunkan kitab tersebut, Taurat tersebut langsung diturunkan satu kitab. Begitu juga dengan kitab yang lain, Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud. Allah turunkan anzalat Taurat wa Zabur. Allah turunkan langsung. Kemudian Injil juga begitu. Allah turunkan langsung kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan begitu Allah ingin turunkan Al-Quran, Allah turunkan selama 23 tahun. Waktu yang sangat panjang. 10 tahun, 13 tahun periode sesi Mekah, 10 tahun dari periode sesi Madinah. 23 tahun, apa rahasianya sebenarnya? Karena Allah ingin menurunkan Al-Munazzal ala qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, hatinya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang seperti orang mulia sebagaimana Nabi Muhammad, maka isilah hati kita dengan Al-Quran. Kita tidak perlu cepat-cepat belajar Al-Quran, tetapi pahami satu persatu maknanya. Seperti ketika kita memahami umpamanya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku ke jalan yang lurus ya Allah. Maka ada satu kitab yang luar biasa. Ini kitab yang saya pegang, ini kitab namanya Madarijus Salikin Bainal Manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kitanya adalah jalan mendaki menuju Allah di antara turunan Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan.
Pengarang ini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi menyebutkan, kitab ini terinspirasi dari satu ayat saja. Ayat apa itu? Surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari satu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Imam Ibnul Qayyim membuat 3 buah kitab. Ini jilid yang sama di tangan saya, ini jilid ketiga. Jilid ketiga, pertama, kedua, ketiga. Dari hanya satu ayat difahami oleh Imam Ibnul Qayyim, seorang ulama besar abad ke-12, dengan pemahaman yang sungguh luar biasa menghasilkan 3 kitab. Begitulah kira-kira pemahaman para ulama kita. Mereka belajar dari ayat Al-Quran, mereka fahami, mereka analisis, mereka elaborasi, sehingga menghasilkan karya-karya luar biasa. Hanya dari satu ayat. Hanya dari satu ayat. Yang bagaimana kalau seandainya kita teruskan kepada ayat-ayat yang lain. Akhirnya maka kita temukan, pemirsa yang dirahmati Allah, para ulama kita, di antaranya Syekh Sya'rawi, itu yang menghasilkan 20 jilid kitab tafsir. Kalau kita jumpai seperti ulama yang lain seperti Imam Ibnu Katsir yang juga membuat 10 kitab tafsir daripada tafsir Ibnu Katsir yang sangat populer di kalangan kita dan para ulama yang lain. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena mereka merasakan Al-Quran itu dalam hatinya. Munazzal ala qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, munazzal ala qalbi ummatihi, munazzal ala qalbi ashabihi, munazzal ala qalbi kullu man yafhamul Quran. Maka ketika Al-Quran itu sudah masuk ke dalam hati, maka dia akan menjadi ilmu yang luar biasa. Tetapi kalau seandainya Al-Quran itu masih hanya sekedar di lisan, dibaca, tidak difahami, tidak ditadaburi, maka dia hanya akan jadi seperti itu saja. Dan yang paling ironis, kalau dia hanya diletakkan di lemari-lemari kaca saja. Yang ketiga, al-manqul ilaina bitawatur, bahwa Al-Quran itu disampaikan kepada kita secara mutawatir. Tidak ada yang mendebatkan Al-Quran. Bahwa Al-Quran ini adalah satu kitab yang sangat terjaga keautentikannya, yang sangat dipastikan keautentikannya, dan Allah menjaganya dengan sangat luar biasa. Maka dalam Al-Quran disebutkan, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Maka tidak ada perdebatan di kalangan ilmuwan, di kalangan para saintis, bahwa satu-satunya kitab yang terjaga sejak dari awal sampai zaman sekarang itu adalah Al-Quran. Dan itu disampaikan secara mutawatir. Mutawatir artinya disampaikan dalam kajian-kajian ilmu. Maka pelajarannya apa? Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu mesti diajarkan secara masif. Dan secara masif, artinya bitawatur. Bitawatur ini Rasulullah ketika mengajarkan Al-Quran, beliau buat halaqah, buat kajian ilmu, pengajian akbar di masjid-masjid, di tempat-tempat umum, di rumah-rumah para sahabat. Ketika beliau di Makkah itu di rumahnya Baitul Arqam bin Baitul Arqam, beliau ajarkan Al-Quran dengan banyak para sahabat. Ketika di Madinah, beliau mengajarnya di Masjid Nabawi. Artinya bahwa Al-Quran ini mesti diajarkan secara bersama-sama. Harus banyak yang mendengarkannya, harus banyak buat pengajian-pengajian umum. Sehingga dengan pengajian umum itu, maka Al-Quran ini akan tersampai kepada semua orang. Apakah dia mendapatkan hidayah atau tidak mendapatkan hidayah, tidak ada masalah. Ustaz, apakah boleh kita mengajarkan Al-Quran kepada non-muslim? Banyak. Kita mengajarkan Al-Quran kepada non-muslim, karena dia sebenarnya adalah untuk menjadi petunjuk rahmatan lil alamin. Maka Al-Quran, Nabi Muhammad, Allah sebutkan tidak hanya untuk umat Islam saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad, kami tidak membawa bersamamu Al-Quran kecuali menjadi rahmat bagi semua manusia. Maka bitawatur maknanya artinya bahwa Al-Quran ini mesti disampaikan kepada siapa? Siapa saja, muslimkah, non-muslimkah, yang penting dia mau mendengarkan petunjuk, dia mau mendapatkan hidayah. Apakah dia mendapatkan hidayah atau tidak, maka itu kembali kepada dirinya dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia Allah berikan hidayah, dia akan memberikan hidayah. Tetapi dakwah
penyampaian Al-Quran mesti kita sampaikan kemana saja, tanpa batas, tanpa ada sekat. Oh, Al-Quran kita kepada umat Islam saja, salah. Al-Quran kepada semua manusia, dia menjadi rahmat. Maka banyak orang yang mendapatkan hidayah dengan dia mempelajari Al-Quran bitawatur. Dan yang terakhir tentunya bahwa Al-Quran itulah al-muta'abbadu bitilawati, membacanya adalah sebuah ibadah. Tidak ada satu buku pun, satu pelajaran pun yang punya nilai lebih besar ibadahnya daripada Al-Quran. Ketika kita membaca satu ayat Al-Quran, maka pahalanya luar biasa. Al-muta'abbadu bitilawati, membacanya adalah ibadah. Ketika kita membaca satu ayat Al-Quran saja, ketika kita mentadabbur satu ayat Al-Quran saja, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, itulah sebuah ibadah yang luar biasa. Ketika kita memahaminya, itu jauh luar biasa. Dan ketika kita mendalaminya, itu jauh luar biasa. Maka yang dilakukan oleh para ulama kita, pertama adalah mereka senantiasa meluruskan niatnya. Ketika memahami Al-Quran, ya luruskan niatnya bahwa dia mempelajari Al-Quran ini adalah untuk dirinya sebagai ibadah. Karena manusia pada hakikatnya adalah untuk menyembah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kamu itu tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita paham tentang nilai-nilai Al-Quran ini, pertama Al-Quran itu adalah perkataan dari Allah, kalamullah, kemudian dia adalah sebuah mukjizat yang akan melemahkan selain daripada Al-Quran, yang kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada hati-hati orang-orang yang beriman, kepada Nabi Muhammad SAW dan orang yang beriman. Kemudian dia disampaikan secara mutawatir, secara banyak, secara masif kepada semua manusia. Dan yang paling pasti kita tahu bahwa Al-Quran adalah, membacanya adalah ibadah, memahaminya adalah keutamaan, mendalami nilai-nilai Al-Quran adalah kemuliaan. Semoga kita insya Allah mendapatkan hidayah serta anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.